welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share. So let's move to the video. Hi, welcome back to my YouTube channel. Jadi, apa ya? Aku lagi ngelihat-lihat resep cilok. Kebetulan aku punya stok bumbu kacang. Ini baru aku keluarin dari freezer sih, jadi masih beku. Nah, untuk resep bumbu kacangnya kalian bisa lihat di Instagram aku. Di situ aku pernah tulis resepnya dan cara pembuatannya itu dijamin enak. Jadi judulnya itu saus kacang serbaguna, saus kacang serbaguna. Kalian bisa lihat di situ ya. Jadi bisa dibuat untuk pecel, kemudian cocok untuk bakwan, cilok, somai, dan lain segalanya. Nah, jadi kali ini tuh aku bingung pengen buat otak-otak atau pengen buat cilok. Tapi kayaknya lebih gampang kalau buat cilok kali ya. Tapi aku belum pernah sih buat cilok sebenarnya, jadi nggak tahu berhasil atau enggak. Nah, ini aku lagi cari-cari resep yang oke, yang kira-kira sepertinya aku bakal berhasil ngebuatnya. Jadi ini lihat di YouTube ada satu channel punya Teh Maya. Jadi Teh Maya berarti orang Sunda ya kan. Cilok itu juga dari makanan Sunda, pasti oke ya kan. Jadi kayaknya aku bakal pakai resepnya Teh Maya deh untuk ngebuat cilok kali ini. Nah, dulu aku pernah makan cilok. Itu ternyata cilok itu makannya itu nggak cuma dicocol kacang gitu. Jadi ada yang cilok apa ya namanya, gaong apa goang ya. Nah, itu makannya pakai kayak bakso gitu, pakai kuah gitu. Nah, terus dalamnya itu bisa diisi keju, bisa diisi daging sapi atau daging ayam cincang gitu. Tapi kali ini aku mau buat yang polosan aja. Jadi kalau misalnya pada praktek yang pertama ini membuat cilok aku berhasil, di praktek selanjutnya aku bakal modifikasiin ciloknya, entah diisi ayam, daging, atau keju mozzarella ya kan, atau makannya pakai kuah ya kan, siapa tahu saya jadi bakulan cilok. Yaudah, aku mau siapin dulu bahan-bahannya. Semoga bahan-bahannya lengkap tersedia di rumah aku, tapi kalau nggak ada aku tinggal nyebrang aja ke depan untuk beli bahannya. Tunggu ya, aku siapin dulu bahannya. Nah, jadi teman-teman, aku udah siapin bahannya. Itu sambil lihat contekan, itu ada tepung terigu sama tepung tapioka, kemudian ada garam sama merica, kemudian ada bawang putih yang dihaluskan, lalu ada daun bawang, kemudian ada air panas, itu lagi aku rebus. Nah, ini tips yang mungkin penting juga untuk para pemula. Kayak misalnya nih, aku belum pernah buat cilok sebelumnya, tapi aku udah pernah ngerasai gimana sih cilok itu, sudah beberapa kali pernah makan cilok. Jadi setidaknya aku udah tahu, oh begini rasanya cilok, oh begini teksturnya cilok gitu kan. Jadi nggak begitu buta lah ya kan. Jadi begitu aku nanti buat ternyata ada yang sesuatu yang beda seperti yang pernah aku makan, berarti aku tahu kesalahannya di mana. Tapi karena aku belum pernah membuat cilok sebelumnya, jadi aku nyontek plek resepnya Teh Maya. Jadi nggak ada yang aku ubah, kecuali yang aku ubah itu hanya kaldu bubuk. Jadi aku nggak pakai kaldu bubuk sama sekali karena nggak punya. Tapi kalau yang lainnya itu plek takarannya, bahan-bahannya semua aku pakai sama. Kemudian apa lagi ya? Oh, satu lagi, kalau misalnya kalian baru membuat baru pertama kali buat sebuah resep yang baru kalian temukan, itu buat dulu separuh resep. Kayak misalnya Teh Maya takarannya kan 250 gram terigu, 250 gram tapioka. Nah, itu aku pakai masing-masing separuhnya. Jadi hanya pakai 125 gram terigu, 125 gram tapioka. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal, jadi nggak begitu sakit hati, karena nggak begitu banyak buang bahan kan jadinya. Nah, itu
kayaknya airnya udah matang. Aku mau bawa ke sini dulu dan baru kita proses. Satu masukan lagi, jadi sebelum kita mulai membuat itu resepnya harus benar-benar dibaca dulu. Kalau misalnya kayak aku nonton videonya benar-benar ditonton dulu. Jadi untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal lagi gitu kan. Kayak ini aku sama sekali buta ngebuat cilok karena baru pertama kali ini membuat cilok. Ayolah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil ya. Jadi yang pertama tuh gimana ya? Kayaknya kameranya aku naikin dulu ke sini deh. Jadi biar kalian bisa ngelihat gimana prosesnya. Yang pertama, terigu sama tapiokanya dicampur dulu. Kemudian merica, garam, kaldu bubuk, karena aku nggak pakai jadi aku skip, sama bawang putihnya dicampurkan ke dalam sini lalu diaduk rata pakai sendok kayu. Teh Maya, puntennya kalau ada yang salah dalam prosesnya ini dikoreksi ya Teh Maya di kolom komentar, please. Ini aku nggak ngerti ini ulekan bawang putih atau jus bawang putih ya, karena aku nggak punya ulekan. Jadi ini pakai ngeblender, cuma beberapa siung pakai blender coba, makanya harus ditambah air. Nah ini dimasukin ke sini. Ini diaduk rata. Aku sambil ngeliatin videonya. Nah ini sampai rata. Udah gitu, katanya dimasukin ini. Naon ya, daun bawang. Tuh. Diaduk sampai rata. Udah gitu apa lagi? Tuang air panasnya. Tuangnya sedikit-sedikit, jadi dilihat apakah sudah pas atau belum. Jadi jangan dituang sekali semua. Cilok ini salah satu makanan Bandung, jajanan Bandung yang aku suka. Sebenarnya banyak juga sih yang aku suka. Nah pokoknya aku suka semua jajanan dari segala macam daerah di Indonesia ini deh. Nah di kota aku kan kebetulan tinggal di Medan. Banyak juga sih yang jual cilok ini, apalagi produksi rumahan tuh enak-enak. Udah sampai kayak gini belum ya? Lumayan lihat ya adonannya. Nah setelah ini dipulung, udah gitu direbus. Jadi ini aku mau nyiapin dulu. Ini udah kali ya. Nah Teh Maya, gimana ini udah oke belum adonannya? Udah kali ya. Nah ini aku mau pulung dulu, kemudian aku siapin dulu air panasnya untuk ngerebus ini nanti. Nah jadi ini aku mau ngerebus ciloknya, tapi aku nggak pelunter-pelunter, apa sih, bukan, pulung-pulungin dulu. Jadi begitu dipulung langsung aku cemplungin aja kayak buat klepon. Nah ini udah mendidih. Kata Teh Maya, ini dikasih minyak sedikit. Mungkin maksudnya supaya nggak, apa tuh namanya, nggak nempel-nempel kali ya. Nah ini aku pulung-pulungin. Nggak pakai sarung tangan, tapi sudah cuci tangannya guys.
ini sampai apa namanya tuh, mengapung. Jadi kalau udah mengapung dia berarti sudah matang. Tuh, nggak sabar. Siapa yang suka cilok? Kalian suka cilok nggak teman-teman? Kalau aku banget, kenyal-kenyal gitu. Tapi cilok ini kalau menurut aku ya, buatnya agak-agak tricky gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya nggak tepat bahannya, kadang ada yang keras gitu. Nah, akhirnya selesai juga masak ciloknya. Ini dia, meyakinkan nggak sih? Kalau dari tampangnya dan wanginya ini benar-benar cilok ya. Udah gitu, tinggal rasanya apakah ini berhasil. Kemudian ini saus kacangnya. Untuk resep saus kacangnya bisa lihat di Instagram aku. Linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya. Aku deg-degan ini mau coba apakah berhasil apa enggak ya. Kita coba guys. Terus disiram saus kacangnya. Oh, tunggu dulu. Ini dulu. Aku bedel dulu. Aku bedel dulu ciloknya apakah sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Oh iya. Kenyalnya sih oke ya. Aduh, kalau ditambah daging dalamnya atau keju pasti enak banget ini. Nih, matang kan? Nah, sekarang rasanya. Ini aku pakein saus kacangnya dulu. Enaknya. Masih panas loh ini. Tunggu. Rasanya enak
enak. Ini menurut aku ini teksturnya udah yang kayak aku mau gitu. Jadi nggak keras dan juga nggak begitu alot. Masih bisa dikunyah. Jadi sama gigi tuh nggak berantem gitu. Nggak berantem apa ya bahasanya? Nggak ribut gitu sama gigi, nggak yang gitu-gituan sama gigi. Jadi oke. Teh Maya ini oke resepnya. Nah, kayak yang aku bilang di awal video tadi, kalau misalnya kita baru pertama kali membuat atau mencoba sebuah resep, itu kita contek dulu plek-plekan. Semua bahan-bahannya, semua takarannya itu kita contek plek-plekan. Nah, kayak gini. Ini kan aku contek semuanya dari Teh Maya. Kayak yang aku bilang tadi, yang aku skip itu hanya kaldu bubuk gitu kan. Kenapa? Nah, kaldu bubuknya di skip, tapi aku nggak nambahin garam, karena kan fungsi kaldu bubuk itu kan sebenarnya untuk menambah gurih kan. Nah, tapi garam seharusnya aku tambah gitu. Nah, di sini garamnya aku pakai takaran yang sesuai resep. Kemudian untuk kaldu bubuknya aku skip. Nah, rasanya kalau menurut aku itu kurang sedikit gurih. Jadi kalau misalnya tadi aku menambahkan garam sedikit aja, itu rasanya itu udah mantap. Jadi sekarang udah nggak kabita lagi, udah bisa buat cilok sendiri di rumah. Dan kalian harus coba resepnya Teh Maya ini. Oke sih menurut aku. Untuk saus kacangnya boleh pakai resep kesayangan kalian atau enggak, buat aja resep yang kayak aku buat ini. Bisa contek di Instagram aku @inasofianakirana. Kalian bisa stok, bisa dibuat untuk berbagai macam makanan yang kalian suka, untuk cocolan bakwan, cocolan otak-otak, cocolan cilok, dan lain segala macamnya. Pokoknya aku sekarang mau makan lagi, aku mau habiskan ini. Mungkin ini bisa dibuat stok nggak sih Teh Maya? Jadi kalau misalnya lagi kepengen tinggal buka freezer aja udah jadi, tinggal dikukus atau direbus kali ya. Teh Maya tolong dikomentarin di bawah, bisa nggak ini kalau untuk dibuat stok. Jadi aku buat sekali banyak, simpan di freezer, jadi kapan pengen udah ready to eat gitu. Aku suka banget. Videonya aku tutup dulu. Aku mau ngabisin cilok aku ini. Kemudian makasih ya yang udah nonton video aku. Teh Maya, terima kasih udah sharing resep cilok luar biasa ini. Jangan lupa di subscribe channel aku dan channelnya Teh Maya. Kemudian di like, di share videonya. Kemudian kalau mau tanya sesuatu atau mau komen sesuatu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.